Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian dari pembahasan fiqhul usrah, fikih berkeluarga dari kitabun nikah wat talaq, dalam kitab Al-Fiqhul Miyassar yang dikarang oleh sejumlah para ulama. Di pertemuan yang lalu kita telah menerangkan terkait dengan al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua tentang hikmah disyariatkannya nikah, yang mana secara global ya disebutkan di sini ada 5 ya hikmah yang tinggi dari disyariatkannya sebuah pernikahan. Yang pertama, dalam rangka untuk menjaga kehormatan seseorang, kemaluannya. Yang kedua, agar bisa mewujudkan ketenangan dan kebersamaan antara suami dan istri, dan darinya juga bisa tercapai kenyamanan di dalam hidup dan ya, jiwa yang stabil dengan adanya pasangan hidupnya. Kemudian yang ketiga dari hikmah pernikahan adalah untuk menjaga nasab dan keturunan, terjalinnya ikatan hubungan kekerabatan, dan juga darinya bisa tersambung hubungan tali silaturahim. Kemudian yang keempat dari hikmah adanya pernikahan ya, dalam rangka untuk ya, mengeksiskan keberadaan manusia di muka bumi ya, terlebih khusus kepada kaum muslimin. Dengan banyaknya jumlah mereka, hal tersebut akan membuat jengkel orang-orang kafir yang tidak suka dengan Islam dan agama Islam, serta orang-orang yang beragama dengan agama yang mulia ini. Dan juga dengan banyaknya jumlah mereka, tentunya akan lebih tersebar agama Allah Subhanahu wa taala yang hanif ini. Dan yang kelima yang beliau sebutkan adalah dalam rangka untuk menjaga akhlak moral ya, seseorang ya, dari jurang kenistaan, perzinahan, naam, demikian pula dari hubungan-hubungan yang terlarang ya. Dengan adanya pernikahan, hal tersebut tentunya akan terjaga ya. Maka ini 5 perkara yang kita sebutkan kemarin dari hikmah adanya pernikahan. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini al-mas'alatus tsalisah, masalah yang ketiga, masih dalam bab tentang pernikahan ya. Hukmun nikah wa ikhtiyaruz zaujah. Ya, di sini beliau sebutkan terkait dengan hukum menikah dan memilih ya, istri, memilih seorang istri. Ya, beliau akan jelaskan apa hukum pernikahan tersebut dan bagaimana cara seseorang memilih calon istrinya. Nah, yang pertama, hukmun nikah
tentang hukum nikah. Yakhtalifu hukmun nikahi min syakhsin li akhar. Hukum nikah ini berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, maknanya bahwa pernikahan ya, tidaklah diratakan hukumnya pada setiap orang dengan satu hukum. Ya. Boleh jadi antara satu orang dengan yang lain berbeda. Antara satu orang dengan yang lain berbeda. Nah, sesuai dengan keadaan-keadaan mereka masing-masing. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya juga oleh Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, ya, di mana beliau menyebutkan bahwa hukmun nikah, hukum pernikahan, ya, itu berputar pada 5 ahkam taklifiyah. Pada 5 ahkam taklifiyah. Nah, yakni terkadang ya, nikah tersebut bisa hukumnya wajib, terkadang hukumnya bisa sunnah, terkadang mubah, terkadang makruh, dan terkadang haram. Ya. Dan ini sekali lagi dengan perbedaan masing-masing keadaan manusia. Ya. Maka di sini disebutkan ya, hukum-hukum tersebut kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi sunnah, kapan dia menjadi makruh. Ya, walaupun di sini disebutkan 3 hal. Nanti kita akan sebutkan kapan dia menjadi haram dan kapan dia menjadi mubah. Nah, dan hukum yang seperti ini disebutkan ya dari apa yang masyhur dari kalangan ulama Malikiyah dan juga pendapat dari para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Walaupun ini juga tidak bertentangan dengan apa yang masyhur ya di kalangan Imam 4 yang menyebutkan bahwasanya al-asl fin nikahi annahu mustahab. Yang menjadi hukum asal dalam nikah adalah sunnah. Nah, ini tidak bertentangan karena mereka pun menetapkan hal yang demikian, bahwa terkadang pada keadaan yang lain bisa menjadi wajib dan terkadang bisa menjadi haram, makruh, dan seterusnya. Nah, walaupun di sana ada ya, sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya hukum nikah asalnya adalah wajib, seperti pendapatnya Zahiriyah. Naam, yang mengatakan bahwa annan nikah wajibun ala kulli qadirin alaihi fil umri marrah. Bahwa nikah itu wajib bagi yang mampu ya, 1 kali dalam seumur hidup. Nah, dan ini juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dan sejumlah para ulama as-salaf. Ya, sejumlah para ulama as-salaf. Nah, dan mereka juga menyebutkan bahwa hukum wajib tersebut khususnya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita, ya, maka tidaklah wajib atas mereka, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ya, yakni pada hukum asalnya, ya, pada hukum asalnya. Nah, baik. Jadi, ya, sebagaimana diterangkan di sini bahwasanya hukum nikah itu tidak bisa kita tentukan ya, wajib atau sunnah pada setiap orang ya. Namun berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, sekalipun pada dasarnya hukum asal sebuah pernikahan adalah sunnah, seperti kata imam yang 4, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian kata beliau di sini, awalan, yang pertama, yakunu wajiban ya, nikah itu menjadi wajib idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu' fi zina. Nikah itu menjadi wajib apabila seseorang mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh dalam perbuatan zina.
wa kana qadiran ala takalifin az-zawaj wa nafaqatihi, dan dia mampu ya terhadap pembiayaan nikah dan nafkahnya. Dan nafkahnya. Iya. Kata beliau, li'anna az-zawaja tariqu i'fafih, karena menikah itu adalah jalan untuk menjaga kehormatannya, wa saunuhu 'anil wuqu'i fil haram, dan untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Fa illam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Apabila dia tidak mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Wal yasta'fif hatta yughniyahullahu min fadlih. Naam. Dan hendaknya dia menjaga kehormatan dirinya, bersabar, mengontrol dirinya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan pada dirinya. Nah, dan ini sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an di surat An-Nur ayat 33, Allah berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknya orang-orang yang belum mampu menikah, mereka menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Nah, para ulama berdalilkan dengan ayat ini bahwa seseorang dengan iffah yang ada pada dirinya, dia pandai menjaga kesucian dan kehormatan dirinya, hal tersebut menjadi sebab Allah akan mendatangkan kecukupan pada diri seseorang. Allah akan memberikan kecukupan pada diri seseorang. Nah, dan tentu saja dengan menikah itu akan lebih menjaga kesucian dirinya. Nah, dan hal tersebut akan mendatangkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala pada diri orang tersebut. Makanya disebutkan dalam hadis, "Tsalatsun haqqun 'alallahi 'aunuhum." Ada 3 orang yang hak bagi Allah untuk menolong mereka. Di antaranya disebutkan an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang dia menginginkan dari pernikahannya tersebut agar bisa menjaga kesucian dirinya. Nah, maka ikhwani fiddin, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini yang pertama, bahwasanya nikah tersebut menjadi wajib hukumnya pada diri seseorang manakala dia mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh dalam perbuatan zina dan dia mampu untuk membiayai pernikahannya, memberikan nafkah dan seterusnya. Karena itulah yang bisa menjaga kehormatan dirinya dan tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Nah, dan sebagian para ulama berdalilkan akan hukum wajib ini dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita singgung, yaitu sabda Nabi, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa yang di antara kalian diberikan kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Nah, di sini disebutkan dalam bentuk amar, perintah. Dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Nah, tentu saja diwajibkan bagi mereka yang mampu, dan terlebih lagi ketika dia mampu, ditambah dengan kekhawatiran dirinya kalau dia tidak menikah akan terjatuh dalam perbuatan yang haram, maka dengan hal tersebut menjadi wajib bagi dia untuk segera menikah. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tsaniyan, yang kedua, yakunu manduban masnunan. Nikah itu menjadi mandub, menjadi masnun, perkara yang sifatnya dianjurkan dan sunnah. Nah, kapan itu?
idza kana syakhsu dza syahwatin wa yamliku mu'natan nikah. Ya. Apabila seseorang memiliki syahwat untuk menikah, memiliki keinginan syahwat untuk menikah, dan dia ya memiliki biaya pernikahan, namun wala yakhafu ala nafsihi zina, namun dia tidak mengkhawatirkan atas dirinya terjatuh dalam perzinahan. Nah, kalau yang pertama tadi dia mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam pernikahan. Dia mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perzinahan. Nah, kalau ini ya dia memiliki syahwat untuk menikah, kemudian dia punya pembiayaan nikah, akan tetapi ya, tidak seperti yang pertama. Dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, maka yang seperti ini hukumnya menjadi sunnah. Li umumil ayati wal ahadits al-warida fil hathi ala zawaji wat targhibi fihi. Berdasarkan keumuman ayat dan hadis yang datang memberikan penganjuran untuk menikah dan dorongan untuk hal tersebut. Dorongan untuk segera menikah. Nah, bisa dibedakan yang kedua ini. Ya, jadi yang kedua ini dia punya syahwat untuk menikah, kemudian dia punya biaya untuk menikah, tapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam perzinahan. Nah, yang seperti ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Ya. Naam. Ya. Dan kata sebagian ulama, naam, seperti yang dinukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa bagi orang yang memiliki syahwat nikah dan dia mempunyai biaya untuk menikah, naam, maka yang lebih afdal bagi dia untuk segera menikah. Dan itu lebih utama daripada dia melakukan nawafilul ibadat. Ya, ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, kenapa? Ya, karena di dalam nikah tersebut terdapat al-masalih al-azimah, kemaslahatan-kemaslahatan yang besar yang tidak akan dijumpai pada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ya, bahwasanya menikah itu dari perkara yang disunnahkan. Ya. Dan menjadi sunnah hukumnya bagi orang yang tadi kita sebutkan kriterianya. Ya. Dan dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perzinahan. Artinya, kalau dia khawatir jatuh dalam perzinahan, dialah yang wajib untuk menikah. Ya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ketika ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW untuk menanyai ibadahnya Nabi, ya. Kemudian disebutkan ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka beranggapan bahwa ibadahnya Nabi masih sedikit, ya. Namun mereka beranggapan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang dijamin diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sementara kita belum dijamin. Maka kita harus lebih hebat ibadah kita daripada Nabi. Maka mulailah seorang dari mereka mengatakan, saya ingin sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa dahar dan tidak akan berbuka. Dan yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita. Mendengarkan hal tersebut sampai kepada Nabi, Nabi pun marah mendengarnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, ama inni atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Ketahuilah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan orang yang paling takut kepada Allah. Walakinni usolli wa arqud. Akan tetapi saya solat dan saya tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa dan saya berbuka. Wa atazawwajun nisa. Dan saya pun menikahi para wanita. Nah, kemudian Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Maka dalam hadits Nabi SAW menjadikan
pernikahan adalah bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan seperti yang kita sebutkan, sebagian ulama, dan itu pendapat imam yang 4, bahwa menikah hukum asalnya adalah sunnah, mustahab, mandub, dari perkara yang dianjurkan di dalam agama. Nah, kemudian perkara yang ketiga, thalisan, yakunu makruhan idza kana syakhsu ghaira muhtajin ilaih. Ya. Yakunu makruhan, nikah itu menjadi makruh hukumnya. Kapan? Apabila seseorang tidak membutuhkan nikah. Bi angkana inninan. Bagaimana dia tidak butuh untuk menikah? Yani dia tidak mampu untuk mendatangi seorang wanita, innin, ya. Atau dalam bahasa sekarang, ya, orang yang mengalami impoten, ya. Dia tidak bisa mendatangi seorang wanita. Au kabiran, atau dia sudah tua renta, ya, syahwatnya sudah sangat melemah. Au maridhan la syahwata lahuma, atau dia sakit sehingga tidak memiliki syahwat, ya. Wal innin alladzi la yaqdiru ala ityanin nisa. Dijelaskan di sini oleh Syekh, al-innin maksudnya adalah yang tidak mampu untuk mendatangi wanita, tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan wanita. Wala aula yashtahihinna, atau dia yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Dia tidak punya keinginan terhadap wanita. Nah, bagi orang yang seperti ini, kalau dia tetap menikah, makruh hukumnya, dibenci, ya. Bukan dari perkara yang disunnahkan, apalagi dari perkara yang diwajibkan, bahkan makruh. Nah, ya kenapa? Karena maksud dari pernikahan, ya, itu tidak tercapai, khususnya bagi seorang wanitanya. Nah, ya, sebab, ya, wanita tidak mampu, ya, dengan hal tersebut untuk bisa menjaga kehormatannya, karena suaminya tidak bisa mendatangi dirinya, dan ini tentu saja akan memudaratkan istrinya kalau dia paksakan untuk menikah. Nah, maka yang seperti ini hukumnya makruh. Nah, ini 3 perkara yang beliau sebutkan. Jadi nikah bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, dan bisa menjadi makruh. Kita tambahkan yang keempat dan yang kelima, ya, bahwa nikah itu terkadang hukumnya menjadi mubah. Ya. Kapan menjadi mubah? Mubah itu artinya perkara yang dibolehkan. Ya. Tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah, tidak dihukumi makruh, tapi dihukumi mubah. Kapan? Idza kana syakhsu, apabila seseorang, ya, tidak mengkhawatirkan atas dirinya jatuh dalam perzinahan, ya. Dan dia pun tidak punya biaya pernikahan. Ya. Dia tidak punya biaya pernikahan. Nah, maka yang seperti ini hukumnya mubah saja. Ya. Ini terkadang ada orang yang menikah, ya, tapi dia tidak punya biaya. Ya, nikah apa adanya saja. Nah, ya. Maka yang seperti ini dibolehkan bagi dia nikah, akan tetapi, ya, bukan dari perkara yang dianjurkan atau disunnahkan. Ya, karena seperti yang tadi kita sebutkan, ya, terkadang nikah itu butuh untuk pembiayaan, butuh kepada nafkah dan seterusnya. Nah, ini dari perkara-perkara yang juga dipertimbangkan di dalam agama. Ya. Nah, maka bagi orang yang tidak mengkhawatirkan dirinya jatuh dalam zina, namun dia tidak punya biaya nikah, hukum nikah baginya adalah mubah. Kemudian yang kelima, nikah bisa menjadi haram hukumnya. Nikah bisa menjadi haram hukumnya kapan? Yaitu apabila, ya, seseorang menikah, ya, bukan untuk menjaga kesucian dirinya, ya, akan tetapi justru untuk memberikan mudarat kepada sang wanita, ya, memberikan mudarat kepada seorang wanita. Ini dia nikahi wanita tersebut, tapi dia tidak, ya, memberikan nafkah kepadanya, baik itu nafkah batin ataukah nafkah lahir. Dia tidak memberikannya. Memang sengaja
agar ingin memberikan mudarat bagi seorang wanita yang ingin dia nikahi. Ini haram hukumnya. Nah, dan berdasarkan keumuman hadis, la darar wala dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Atau juga disebut oleh para ulama seperti nikah tahlil. Ya, seseorang menikahi wanita tapi dengan maksud agar dia menjadi halal dengan suaminya yang pertama, yang telah mentalak dia dengan talak 3. Ya, seorang misalnya wanita telah ditalak oleh suaminya dengan talak 3. Maka konsekuensinya si wanita ini tidak boleh langsung menikah lagi. Kalau dia ingin dengan suaminya pertama ingin kembali, dia tidak boleh. Kecuali si wanita ini kalau dia menikah lagi dengan laki-laki lain, ya, kemudian dicerai, baru boleh kembali ke suaminya yang pertama. Nah, ada orang, ya, dia menikahi wanita tapi akal-akalan saja. Dia nikahi supaya setelahnya bisa menjadi halal bagi wanita, bagi suaminya yang pertama. Setelah dia nikahi langsung dia cerai. Nah, yang seperti ini ya haram, menjadi haram hukumnya. Jelas ya? Nah, demikian pula seperti yang disebut oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa nikah menjadi haram hukumnya ya seperti seseorang yang ingin menikah dengan wanita yang kedua. yakni dia ingin ta'addud ya. Namun dia khawatir ketika dia menikah wanita yang kedua dia tidak bisa berlaku adil. Karena dipersyaratkan bagi orang yang ta'addud ya, ingin menikah lebih dari satu orang istri, dan itu dibolehkan di dalam agama, dia harus berlaku adil. Nah, kalau dia mengkhawatirkan tidak bisa berlaku adil, maka tidak boleh dia menikahi wanita yang kedua. Nah, ini kata Syekh berdasarkan ayat di dalam Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kalian khawatir, ya dipersyaratkan. Apabila kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Karena disebutkan di sebelumnya apa? Ya, nikahilah wanita yang baik menurut kalian, masna wa thulatha wa ruba. 2, 3 dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau tidak mampu berlaku adil, maka satu saja. Ini menunjukkan disyaratkan bagi orang yang menikahi wanita yang kedua, ketiga atau keempat, dia ingin ta'addud, dia harus berlaku adil. Kapan dia mengkhawatirkan tidak mampu berlaku adil, maka menjadi haram nikah tersebut bagi dirinya. Ini kata Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh rahimahullahu taala memberikan suatu nasihat terkait orang yang ingin menikah. Kata beliau, wa yambagi liman tazawwaja alla yaqsuda ya qada'u syahwah faqat ya. Dan hendaknya seorang yang ingin menikah jangan hanya ya dia maksudkan dengan pernikahan tersebut untuk melampiaskan syahwatnya saja. Jangan hanya itu saja niatnya. Nah, ya, kama huwa ya muradu aktsarin nas, sebagaimana ini yang ada pada kebanyakan keinginan manusia yang ingin menikah pada hari ini. Nah, innama yambagi lahu ayyaqsuda bihada ya, akan tetapi hendaknya ya dan sepantasnya ketika dia ingin menikah dia maksudkan dengan hal tersebut ya. Di antaranya yang pertama imtithal amrin Nabi SAW, dalam rangka untuk menjalankan perintah, melaksanakan perintah Nabi SAW untuk menikah. Ini yang dia niatkan ya. Kemudian yang kedua ya taktsirun nas lil ummah, dalam rangka untuk memperbanyak umat Islam. Ya. Ya, kenapa? Karena banyaknya jumlah umat Islam itu hal yang disukai dan dicintai oleh Nabi SAW, seperti dalam hadis yang pernah kita bacakan. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian, kata Nabi, pada hari kiamat. Ya. Dan ini juga menjadi sebab kuatnya umat Islam dan kemuliaan umat Islam. Ya. Kemudian juga yang ketiga, dari pernikahan tersebut hendaknya dia maksudkan agar terjaga kehormatan dirinya dan kehormatan istrinya. Nah, baru setelahnya dia niatkan juga
dari hal tersebut untuk melampiaskan syahwatnya. Karena tentu saja ini dari perkara yang tidak mungkin bisa kita pungkiri. Seseorang yang menikah tentu ya ada syahwat untuk menikah dengan seorang wanita. Dan dia ingin menyalurkan syahwat tersebut. Nah, maka di dalam agama kita diberikan solusi jalur yang halal, bukan dengan perzinahan, tetapi dengan jalur yang halal, yaitu dengan menikah. Dengan adanya pernikahan, maka ya hal tersebut bisa mencukupi bagi manusia terhadap pelampiasan syahwat mereka pada jalur yang dihalalkan di dalam agama. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian setelah kita menyebutkan terkait dengan hukum nikah ya, yang berputar pada 5 ahkam taklifiyah yang tadi kita sebutkan, terkadang menjadi wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi makruh, dan terkadang menjadi haram. Maka ya, perkara yang kedua yang beliau sebut ikhtiyaruz zaujah wa muqawwimati dzalik. Nah, ya, memilih seorang istri, memilih istri ya, dan poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam hal tersebut. Nah, jadi seorang yang menikah dia perlu ya, jangan asal nikah saja, dapat perempuan langsung dia nikahi. Dia tidak tahu perempuan ini ya bagaimana kriteria yang hendaknya dituntut di dalam agama. Ada perkara-perkara yang mesti dia perhatikan agar jangan sampai dia salah di dalam memilih pendamping hidupnya. Ya, karena tentu saja ya kehati-hatian dan selektif di dalam memilih seorang calon ya, istri ini hal yang dengannya nantinya akan berdampak bagi kehidupan dirinya. Dan kalau nanti dia memiliki keturunan, ya maka istrinya akan menjadi pendidik pertama bagi anak-anaknya. Kalau istrinya ternyata istri yang tidak baik, ya maka ya tentu saja hal tersebut akan berdampak yang buruk bagi dirinya dan keturunannya nanti. Nah, makanya ya dituntun di dalam agama perkara-perkara ini. Bagaimana caranya seorang memilih seorang calon istri? Naam. Kata beliau, wa yusannu nikahul mar'ah dzatad din wal afaf. Dan disunnahkan menikahi wanita yang memiliki agama dan kehormatan. Ini yang pertama yang harus dia perhatikan. Seorang wanita yang memiliki agama dan kehormatan dan kesucian diri. Ya. Wal aslut thayyib, ya. Wal aslut thayyib, dan juga nasab yang baik. Wal hasaba wal jamal. Ya. Lalu dia juga perhatikan kemuliaan nasab, naam, dan kecantikannya. Menunjukkan bahwasanya perkara ini pun menjadi pertimbangan. Tapi tentunya setelah apa? Setelah memperhatikan agamanya. Naam. Kenapa? Ya, li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hal ini berdasarkan haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, wali hasabiha, ya, karena nasabnya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Dari 4 ini kata Nabi SAW apa? Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, taribat yadak, ya maksudnya secara bahasa artinya tanganmu akan berdebu, ya. Tapi ini ungkapan kalimat ya yang biasa atau terkadang diungkapkan oleh orang Arab, ya maksudnya untuk memberikan dorongan, anjuran, ya. Bukan doa ya supaya tangannya berdebu yang semisal itu, enggak. Tapi ini sifatnya anjuran, ya. Makanya kita terjemahkan ya, taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung dengan hal tersebut. Nah,
Maka kata Syekh, fayahrisu ala dzatid din, maka hendaknya dia bersemangat untuk mencari wanita yang memiliki agama yang baik. Fil maqamil awal, hendaknya dia tempatkan di poin yang pertama. Ya. Ini yang dia pertama lihat. Nah, jadi keliru ketika seseorang memilih calon istri, yang pertama dia lihat adalah kecantikannya. Atau yang pertama dia lihat adalah hartanya. Ya. Tapi hendaknya yang pertama dia lihat, poin pertama yang dia jadikan catatan, agamanya. Nah, agamanya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita yang ingin mencari calon suami, dia lihat agamanya, bukan dia lihat ya kekayaannya, apakah dia punya mobil atau tidak, punya rumah atau tidak, punya pekerjaan atau tidak. Yaitu setelahnya, tapi yang pertama dia lihat adalah agama. Ya, ini tolak ukur yang pertama. Nah, taib. Dan kata Syekh, wa yaj'alu dzalika asasal ikhtiyar, dan hendaknya dia jadikan hal tersebut sebagai pedoman ya pilihannya tatkala mencari calon pendamping. La ghairahu, ya, bukan hal yang lain. Ya. Bukan hal yang lain. Ya, karena memang ya seseorang ketika mencari calon istri misalnya, nah, ketika dia pilih istri yang beragama, dia salihah, ya, maka itu bagian dari kenikmatan dunia yang besar yang didapatkan. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, kata Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Ini ketika dia bisa menjadi ya istri yang menjadikan wanita yang salihah sebagai istrinya, maka itu adalah bagian dari kenikmatan dunia dan sebaik-baik ya kehidupan atau kenikmatan yang ada di dunia ini. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Kemudian kata beliau, wa yusannu aidan ikhtiyar az-zauja al-walud. Juga disunnahkan untuk dia memilih seorang istri yang subur. Ya. Yang subur. Mau subur di sini maksudnya ya dia melahirkan anak yang banyak. Nah, li hadithi Anas radhiyallahu an, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi SAW beliau bersabda, tazawwajul wadud al walud, nikahilah wanita yang wadud, ya wadud artinya penyayang. Al walud, yang subur, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat. Ini hadisnya sudah lewat, riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullahu taala. Nah, wa yusannu ikhtiyarul bikr, dan juga disunnahkan untuk mencari wanita yang masih bikr, gadis, ya, bukan janda. Nah, kenapa? Li hadithi Jabir radhiyallahu an. Ini berdasarkan haditsnya Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, di mana Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, fahalla bikran tulaibuha wa tulaibuk. Ya, tatkala Jabir bin Abdullah menikah dan dia memilih seorang janda, Nabi bersabda kepadanya, mengapa engkau tidak memilih yang gadis? Engkau bisa bermain-main dengannya, engkau bisa bermanja-manja dengannya, dan dia pun bisa bermanja-manja denganmu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Anjuran Nabi SAW untuk memilih yang gadis. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, alaikum bil abkar. Hendaknya kalian memilih gadis-gadis, kata Nabi. Nah, fa innahunna a'zabu afwaha, karena sesungguhnya gadis-gadis itu lebih segar mulut-mulut mereka. Wa antaqu arhama, dan lebih luas rahim-rahim mereka. Wa arda bil yasir, dan dia ridha dengan yang sedikit. Ya. Nabi SAW menyebutkan hal ini bukan artinya ya untuk menyudutkan para janda. Tidak. Akan tetapi untuk melihat pilihan yang terbaik. Nah,
Walaupun pada mereka yang juga sebelumnya sudah pernah menikah juga ada kebaikannya, bukan dari perkara yang diingkari, ya. Tetapi Rasulullah SAW melihat mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama dari mereka-mereka yang memiliki keutamaan. Taib. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Namun, ya, hukum ini diperkecualikan. Terkadang memilih yang janda bisa lebih utama daripada yang gadis. Nah, katanya di sini illa idza kanat hunaka maslahah turajjihu nikah thayyib. Kecuali apabila di sana ada kemaslahatan yang menguatkan dan merojihkan untuk menikahi, ya, wanita yang janda. Fayuqaddimuha 'alal bikr. Maka dia boleh untuk mendahulukan yang janda daripada yang gadis. Nah, hal ini sebagaimana yang terjadi pada Jabir. Ya, disebutkan di dalam hadis tersebut ketika dia menikahi seorang janda dan ditanya oleh Nabi SAW, maka Jabir mengatakan, inna abi tufiya, sesungguhnya bapakku sudah wafat ya Rasulullah. Ya, pada perang Uhud telah meninggal dunia, dan dia meninggalkan, ya, saudari-saudariku, ya, anak-anaknya. Ya, ini yang merupakan saudari-saudari perempuanku. Maka aku tidak senang kalau misalnya aku nikahi seorang gadis, ya, aku menggabungkan antara mereka semuanya. Nah, tapi kalau aku pilih yang janda, terkadang mungkin lebih penyayang, lebih mengerti dan lebih mengerti keadaan dan seterusnya. Maka ini ada tujuan yang lain, ada maslahat yang lain. Yang seperti ini terkadang bagi dia, ya, mungkin lebih memilih yang janda yang terbaik. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa yakhtarul jamilah. Dan dia boleh memilih juga wanita yang cantik. Ini juga jadi pertimbangan. Ya, setelah apa? Setelah agama tentu saja. Kenapa memilih yang cantik? Li'annaha askanu li nafsih. Karena itu lebih menenangkan jiwanya, wa aghaddu li basarih, dan lebih menundukkan pandangannya, wa ad'a li mawaddatih, dan lebih mengundang cinta dan kasih sayangnya. Ya, tentunya berbeda dengan wanita yang cantik, ya, ketika dia mendapatkan hal tersebut, hal tersebut akan lebih menenangkan jiwanya dan lebih menundukkan pandangannya dari hal yang lain. Ya kan? Terlebih di zaman kita ini terkadang banyak wanita-wanita yang membuka aurat. Ya, ketika dia mendapatkan wanita atau istri yang cantik, ya, maka hal tersebut tentunya akan lebih menjaga pandangan dan ketenangan jiwanya. Ya, walaupun tentu saja kalau misalnya diperhadapkan bagi seseorang, ada seorang wanita yang cantik luar biasa, akan tetapi agamanya buruk. Sementara yang satu kurang cantik, akan tetapi agamanya luar biasa. Ketika diperhadapkan dengan dua ini, maka tentunya dia pilih wanita yang beragama walaupun kurang cantik. Kenapa? Karena kecantikan pun terkadang bisa didapatkan tatkala seorang wanita itu menjadi wanita yang solihah. Dia pandai melayani suaminya, dia penuhi hak-hak suaminya, dia jalankan apa yang menjadi kewajibannya, sehingga apa? Ya, suaminya melihat kepada istrinya, ya, sebagai istri yang solihah dan akan menjadi cantik di hadapan suaminya. Berbeda dengan istri yang cantik tapi akhlaknya buruk. Ya, kecantikan bisa memudar. Bahkan terkadang ketika akhlaknya buruk, suaminya tidak lagi memandang cantik kepada istrinya, tapi kejelekan, keburukan, buruk sangka dan seterusnya. Nah, disinilah pentingnya agama bagi seseorang. Ya, kalau dia bisa mendapatkan wanita yang luar biasa, agamanya, punya kecantikan, ada hartanya, punya nasab yang bagus, nah, ini tentunya kamalun ala kamal, kesempurnaan yang luar biasa. Tapi terkadang, ya, seseorang tidak mudah untuk mendapatkan hal yang seperti itu. Apabila bahkan bertabrakan, maka yang pertama yang dia hendaknya jadikan patokan adalah agamanya sebelum yang lainnya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ya, dari panduan-panduan bagi kita di dalam memilih pasangan hidup,
ya, calon pendamping, istri, dan seterusnya. Ya, semoga dengan hal tersebut bisa memberikan kepada kita pemahaman dan menambah ilmu kita terkait dengan masalah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita taufik dan hidayah yang besar kepada kita. Naam, wallahu taala alam. Demikian kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat, semoga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.